satu, satu, cek, cek, satu, satu, cek, 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 satu, satu, cek, cek, satu, satu.
Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa sebenarnya untuk hari ini ibadah kita dalam bahasa Toraja. Tetapi karena kita bergabung dengan anak-anak kita sekolah minggu, di mana pada hari ini adalah puncak Pekan Anak, maka ibadah kita akan berlangsung dalam campur-campurlah bahasa Toraja dengan bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi kepada sidang jemaat kami harap maklum adanya karena pelaksanaan ibadah kita pada pagi hari ini itu dalam bahasa Toraja campur-campur bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Senang kita dapat berjumpa hari ini dalam kesempatan beribadah kepada Tuhan. Hai anak-anakku sekolah minggu, apakah kalian senang beribadah bersama dengan orang tuamu hari ini? Masih kurang semangat ini anak-anak kita ini. Sekali lagi, apakah senang beribadah bersama dengan orang tua? Iya, terima kasih. Syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan berkat-Nya dalam pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan pada hari ini. Hari ini juga kita merayakan Minggu Transfigurasi. Dan tema yang menuntun kita dalam ibadah ini, berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Hai semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat, kita bergembira memuliakan namanya dan saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian Indeko Esang Mane. Kota
akan beserta kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam juga. Juga. Silakan duduk. Anak-anakku yang kukasihi dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saya akan baca kalimat-kalimat yang tertulis agak keluar. Anak-anak dan ibu bapak, saudara-saudara akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Tuhanlah Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat. Engkau Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun tergolong imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Siap ya sekolah minggu ya, yang kencang suaranya. Oke. Bersama-sama kita berdiri, kita mendengarkan perintah mengasihi dari Efesus 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Orang tua dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana seharusnya mengasihi. Namun seringkali kita gagal meneladani kasih itu. Karena itu marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami seringkali menyakiti hati orang tua. Kami membuat kesal dan marah. Mereka selalu berusaha mendidik dan membesarkan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami pernah tidak menghargai kasih sayang mereka. Perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Ya Tuhan, kami mengaku serta memohon pengampunan-Mu jika karena kesibukan pekerjaan kami kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak kami dan memberi kasih sayang kepada mereka. Bahkan mungkin mulut kami sering membentak kalau mereka mengganggu pekerjaan kami. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendakmu.
bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam akta persembahan, dan perlu diketahui bersama bahwa di tengah-tengah jemaat ada amplop tadi dibagikan oleh pengasuh sekolah minggu. Ini dalam rangka puncak Pekan Anak, di mana persembahan yang dikumpulkan ini sebagian akan dikirim ke pengurus pusat sekolah minggu di Sinode. Jadi mohon sekaligus dimasukkan dalam pundi persembahan. Dan yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, menguatkan kita dalam mengumpulkan persembahan ini, firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 3, biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat, Dialah yang kudus. Kita nyanyikan, kunaikan lagu yang merdu. Karena karyamu yang agung mencipta semesta.
ini dari atas. Naikkan lagu yang merdu, Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakai dengan yang telur, siapapun yang belum dapat pada rindik, Nusanta sayangna, bintuk dan bumi padani, menduk maelona, kabut duka mau karan, kau angge mariti. Nang sundung sia malaki tupak kamasemi, si batu mokan opuang makmur resumangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Kita menyanyikan Di Sini Aku Bawa. Yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hati itu Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, dipersilakan persembahan pujian dari PKB.
Tuhan dimuliakan. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mohon pertolongan di dalam doa, dalam pujian sebelumnya kami dengar. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku, Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditaburkan, biar tumbuh di hati kami. Mohon Tuhan berkati. Amin. Anak-anakku sekalian dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Dan saya akan baca dari dalam Surah Madatu. Surah Madatu lamai kata suran pasal talung puluh na apa ayat 20 kasera saya laku ayat talung puluh 5. Ia tonna mengkalamu tu Musa daw may buntu Sinai. Natangkemi tu da dua papan kasabian tonna marasan solo na tae naisan ni kumoyatu kuli lindona pandila-dila belanna sipak kada puang. Tonna tontongi mi Harun solamintu to Israel tu Musa. Natiro itu kulit lindona pandila-dila. Mataku mi tu tau ya tomai urrekei. Atu ya to natambai mi Musa tu tau ya tomai. Anna sule tu Harun solamintu pangulu lan kasirampunan urrekei. Namane tu Musa makada lako tau ya tomai. Mangkato saya nasang mi tuto Israel mentireke lako Musa. Anna pepasan ni Musa lako tau ya tomai tumintu apa na pokada puang lako kalena daw buntu Sinai. Ya to namang kamo Musa maakada lako tau ya tomai nalulungi mi tulindona. Apa ya ke tamay tu Musa umpenoloy puang lasipakada na alay mi tululung yato sayla ko tasuna yato natasu mo na parampo mi to Israel tu mintu kada di pepasanan lako kalena ya kenatiro ito Israel tu kuli lindona Musa pandila-dila nalulungyomi Musa tulindona saya lako tamanna la sipa kada puang susimoto tu kada na puang. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 hingga pasal 4 ayatnya yang kedua. Saya akan membaca menggunakan Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan lama. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 hingga pasal 4 ayatnya yang kedua.
dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Allah. Haleluya. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu.
lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Manasu moraka? Coba sekolah minggu, kalau saya tanya manasu moraka, dijawab, iyo manasu mo talendu opa. Coba sekolah minggu, manasu moraka? Oke, jawabannya ya, iyo manasu mo talendu opa. Coba angkat tangan yang lahir besar di Jakarta. Semuanya ya? Semuanya? Oke, saya ulang sekali lagi. Manasu moraka? Talendu opa. Oke, ada enggak yang tahu temanya sekolah minggu tahun ini? Tema ulang tahunnya Pekan Anak. Yang tahu silakan berdiri, nanti dapat hadiah dari Kak Aca ya. Guru sekolah minggunya, ketuanya. Ayo, siapa yang tahu? Mari. Ayo. Gio ya, Gio. Temanya? Tetap setia karena kasih Allah. Oke, kurang sempurna. Silakan, terima kasih Gio. Siapa yang? Ayo, mari. Aku setia karena Tuhanku setia. Oke, kasih tepuk tangan ya. Aku setia karena Tuhanku setia. Luar biasa tema hari Minggu ini dalam puncak Pekan Anak Gereja Toraja. Ulang tahun ke berapa? Siapa yang tahu ulang tahun ke berapa anak sekolah minggu? Coba sebutkan. 70. Wah, sudah opa, oma ya, paling tua dalam Gereja Toraja. Sekolah minggu, aku setia karena Tuhanku setia, karena Allahku setia. Luar biasa ya, Tuhan selalu ada. Bukti kesetiaan Tuhan itu selalu ada. Di gunung, di laut, di kiri, di kanan, di suka duka kita, Tuhan setia. Sekalipun anak-anak sekolah minggu banyak yang tidak setia ya. Ya, siapa yang sering alpa di ibadah sekolah minggu? Ya, coba siapa yang sering alpa? Wah, luar biasa ya, ada yang jujur ya adek. Terima kasih ya. Ya, sering alpa. Mudah-mudahan setia ke depan. Nah, ada satu lagu yang menarik sekali, lagunya sekolah minggu yang mau mengatakan bahwa aku setia karena Allahku setia. Tahu nggak lagunya? Kudaki daki daki. Tahu ya? Coba berdiri semua anak sekolah minggu, kita nyanyi kudaki daki daki. Bisa diiringi oi? Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Oke, kita 3, 2, 1. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah
melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Ke kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Ke kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk. Mau nggak setia mengikuti Yesus? Nah, suatu saat bapak-bapaknya, mama-mamanya tidak setia. Lalu Nabi Musa marah. Dia 40 tahun di atas gunung, 40 hari di atas gunung, berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan perintah. Ada 10 perintah yang Tuhan berikan. Dan diukir Tuhan sendiri dengan jarinya atau dengan tangannya. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak setia. Apa yang dilakukan? Di bawah kaki Gunung Sinai, Harun meminta anting-anting emas, meminta kalung emas, apalagi cincin emas, berlian, gelang, apalagi semua yang emas-emas. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka bakar, dia lebur, lalu dia membentuk sapi. Ya, lembu, sapi ya kalau Indonesia, lembu, sapi. Dan ketika jadi lembu sapi, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu datang menyembah ke patung lembu. Baik enggak menyembah ke patung? Boleh enggak? Anak sekolah minggu, boleh enggak menyembah patung? Coba, siapa yang boleh? Tidak boleh ya? Tuhan marah. Lalu ketika Nabi Musa, Bapak Musa turun dari gunung, dia lihat, weh bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyembah patung. Akhirnya dia banting itu batu, pecah. Setelah itu orang Israel, bapak-bapak, ibu-ibu dihukum Tuhan, banyak yang mati karena tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, pahak lagi batu jadi 2. Yang disebut batu. Loh batu itu seperti papan ya, seperti ini ya, permukaannya rata. Dipahaklah 2 loh batu, lalu Bapak Musa naik lagi ke atas gunung apa tadi? Gunung Sinai, di mana 40 hari 40 malam Musa di atas berbicara dengan Tuhan. Dia naik lagi ke atas, lalu disampaikan lagi. Sampaikanlah kepada bapak-bapak yang dibawa, ibu-ibu yang dibawa 10 firman ini. Ada enggak yang hafal 10 firman? Ada enggak yang hafal 10 firman yang ditulis Allah di loh batu yang dibawa Musa dari Gunung Sinai? Coba. Ayo, adik-adik sekolah minggu. Ya, salah satunya jangan mencuri, tapi itu dibawa ya. Coba pertama. Apa
hukum yang pertama yang ditulis Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel atau bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak. Jangan menyembah berhala. Itu kedua itu. Pertama, ayo pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Oke. Kedua, jangan menyembah patung. Ya benar, jangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, ya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang benar nanti tagih kakak Acak ya hadiahnya ya. Nanti ada bagi hadiah ya. Kakak-kakak pendamping ya ada ya. Keempat apa? Jangan, tadi kan ketiga jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Keempat, coba bapak-bapak keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sungguh terlalu ini kalau bapak-bapak tidak hafal. Kelima, ya hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, wah, jangan curi. Kedelapan, jangan bersinah. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan mengingini. Nah itu saja 10 itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang gagal. Tapi Tuhan katakan di gunung Sinai kepada Musa harus disampaikan. Pokoknya harus disampaikan. Dan menarik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Musa turun dari gunung ternyata apa yang terjadi? Mukanya berseri-seri atau apa? Mukanya bercahaya putih karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu orang Israel, bapak-bapaknya, ibu-ibunya tidak tahan melihat Musa. Lalu mereka cepat-cepat berbalik, tidak mau melihat Musa. Tapi Musa panggil dia, hei, mau kemana? Sini. Bapak Musa panggil, sini, ayo ke sini. Dengarkan. Lalu Musa menyelubungi mukanya, kepalanya. Dia pakai, apa namanya yang biasa pakai tutup kepala? Ya? Apa yang biasa dipakai tutup kepala? Topi. Ya, tidak apa-apa, topi. Kalau di Toraja ada namanya mak bobong, pakai sarung. Ya, ditutup. Kenapa? Supaya orang Israel tidak lagi melihat cahaya yang ada di muka Bapak Musa. Kenapa? Karena itu tadi mereka berada dalam ketakutan. Mereka takut karena mereka tidak. Apa yang membuat kita takut? Karena tidak setia. Mereka melakukan dosa. Mereka menyembah berhala. Kalau ada di sini yang menyembah berhala, ternyata ada ketakutan dalam hati kita. Kalau ada yang tidak setia kepada Tuhan, ada ketakutan. Kalau ada yang berbohong, ada ketakutan. Biar tidak ada orang yang tahu, kita tetap ketakutan. Kalau ada yang mencuri, wah pasti hatinya bilang, aduh, nanti ada orang yang tahu. Kalau ada yang coba-coba nakal, kasar, membunuh, hatinya pasti takut. Apalagi kalau dia bersinah, pasti dia takut. Kalau dia menyebut Allah dengan sembarangan, tidak menghargai nama Tuhan, hatinya takut. Itulah yang membuat bapak-bapak orang Israel, membuat ibu-ibu orang Israel takut melihat muka Musa, karena di muka Musa itu ada kemuliaan Tuhan. Tapi Musa tetap panggil dia, mari sini dengarkan firman-Nya. Ya, kita harus berbalik. Kita harus melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu kebaikan Tuhan, kemurnian Tuhan, kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan harus dipandang supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup suci, supaya kita hidup bersih. Ya, orang yang mau hidup kudus, bersih, suci harus hidup dalam kebenaran Tuhan, harus mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, saya berharap ya adik-adik di sini dengan sukacita datang kepada Tuhan, tidak diselubungi mukanya, hatinya, karena masih ada tindakan-tindakan yang tidak baik bagi Tuhan. Contoh tindakan tidak baik bagi Tuhan yang dilakukan anak-anak. Tindakan yang tidak baik yang dilakukan untuk Tuhan, contohnya apa? Melawan orang tua, Saint, ya wah terima kasih Saint. Apalagi tindakan yang tidak baik untuk Tuhan, melukai itu. Berkelahi, oh siapa yang suka berkelahi di sini? Wah. Berkelahi itu tindakan yang tidak baik bagi Tuhan, jadi jangan lagi berkelahi ya. Ya, apalagi? Masih ada enggak tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang tidak baik bagi Tuhan? Toper? Berbohong, mencuri, banyak sekali ya. Oke, jadi semua itu harus ditinggalkan. Bapak Musa panggil anak-anak, ayo berbalik, lihat kemuliaan Tuhan. Dan cara melihat kemuliaan Tuhan yang bercahaya, yang luar biasa adalah tinggalkan segala keinginan hati kita. Siap enggak adik-adik sekolah minggu? Siap? Tinggalkan tindakan yang tidak baik? Siap? Siap? Kok ragu-ragu ya? Siap enggak tinggalkan tindakan yang tidak baik? Siap. Oke. Sekali lagi sebutkan temanya tadi apa? Aku mau setia karena Tuhanku setia. Tuhan itu setia mengajar kita kebaikan, karena itu berbaliklah kepadanya, maka kita akan juga menjadi orang yang setia. Ya. Berbaliklah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Berbalik bukan soal arah fisik kita dari selatan ke utara, tapi berbalik dalam bahasa asli adalah perubahan sikap kita, perubahan hati, perubahan pola pikir, perubahan sikap kita di hadapan Tuhan. Ini penting. Dengan demikian berbalik kepada Tuhan adalah wujud dari pertobatan. Orang Israel sangat disiplin dalam ritual peribadahan. Tapi ternyata hatinya terselubung karena hatinya terarah kepada berhala. Saya tidak tahu berhala apa yang kemudian menyelubungi kita hari ini, sehingga kita tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita refleksikan sendiri Bapak Ibu, apa yang menyelubungi hati kita sehingga kita sulit untuk kemudian melihat kemuliaan Tuhan. Musa adalah seorang yang luar biasa, salah satu nabi yang kemudian diperkenankan Tuhan untuk melihat wajah Allah. Dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada orang yang sanggup kemudian melihat kemuliaan Allah, pasti mati. Karena itu ketika orang Israel melihat kemuliaan Tuhan pada Musa, mereka tidak sanggup. Bahkan di cerita yang lain dikatakan bahwa ketika Musa turun dari gunung, orang Israel katakan, jangan jalan maju, tapi mundur. Biarkan kami melihat punggungmu saja. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa dosalah yang membuat kita untuk kemudian tidak sanggup melihat kebenaran. Seperti apa wajah Allah, seperti apa kemuliaan Allah, bicara tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Berulang-ulang dari mimbar ini saya selalu mengatakan bahwa gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan adalah gereja yang mampu sanggup terus memberitakan firman Tuhan apa adanya. Kalau teguran, sampaikanlah teguran itu. Kalau nasihat, sampaikanlah nasihat itu. Kalau kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam penghiburan, sampaikanlah penghiburan.
Kalau kemuliaan Allah bicara tentang penguatan, sampaikanlah penguatan itu. Banyak kali kemudian kita hanya berani untuk menyampaikan tentang nasihat-nasihat atau penghiburan, penguatan. Tapi banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kemudian tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk teguran. Banyak kemudian kita melakukan firman sesuai dengan keinginan hati kita dan pikiran kita. Orang Israel hanya mau mendengarkan yang baik-baik saja. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa 40 tahun perjalanan di padang gurun. Tapi ketika Allah sudah memberikan ikuti ini, maka mereka tidak sanggup. Bahkan mereka kemudian lebih memilih untuk menjadikan benda mati sebagai sesembahan mereka. Mereka membentuk lembu emas yang adalah benda mati dan mengharapkan tuntunan daripadanya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengharapkan benda mati sebagai tuntunan kehidupan. Ya, banyak hal yang kemudian seringkali kita jadikan tuntunan kehidupan atau kita menaruh pengharapan kepadanya, padahal itu benda mati. Tuhan mau mengarahkan kita, Tuhan mau kita mengarahkan kehidupan kita, hati kita kepadanya untuk melihat kemuliaannya. Dan itulah yang gereja harus terus lakukan. Menceritakan, menyampaikan kemuliaan Allah, yakni kebenarannya. Kemuliaan yang terpancar pada muka Musa, dikatakan dalam 2 Korintus tadi bahwa itu hanya kemuliaan sementara. Kemuliaan hanya sementara. Tapi kemuliaannya sesungguhnya telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengangkat selubung kita, selubung hati kita, yaitu kuasa dosa. Dengan demikian, hanya dengan memandang kepada Kristus, hanya dengan mengikuti kebenarannya, hanya dengan mengikuti firman-Nya, maka selubung itu bisa kita angkat, kita bisa buang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hanya Kristus yang mampu mengangkat itu. Dengan demikian, ya hanya kemampuan kita untuk memandang, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu menuntun kita, mengarahkan kita untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Sehingga terjadi perubahan. Perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan kita. Bahkan di dalam diri kita terpancar kemuliaan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Musa. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan Musa mendapatkan kemuliaan itu. Kalau kita ingin kehidupan kita bercahaya, kehidupan kita mau mengubah dunia di sekitar kita, maka mestinya kita memancarkan terang kasih Kristus dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan lain selain dari kita kemudian memiliki iman yang berakar kuat kepada Kristus. Hidup kita mau dituntun, dipelihara oleh Kristus. Percayalah bahwa perjumpaan dengan Kristus akan mengubah kehidupan kita dan akan mengubah dunia di sekitar kita. Mari setia untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Anak sekolah minggu dalam usianya ke-70 tahun di tahun 2025 ini mengajak kita untuk mari kita setia. Sekolah minggu mengajar kita, mari kita setia. Kenapa? Karena Allah kita setia. Karena Allahku setia. Ya, aku setia bukan karena ada apa-apa, tapi aku setia karena saya mengimani tentang Allah yang setia. Kristus sudah setia mengajarkan kebenaran, kerajaan Allah bagi kita, kehidupan bagi kita. Dia setia untuk kemudian memikul salib. Dia setia untuk menjalani berbagai bentuk penderitaan. Supaya apa? Supaya kita hidup. Itulah makna
perjumpaan dengan Allah, berbalik kepada Allah dan melihat kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berbalik kepada Kristus sehingga kehidupan kita diubahkan dan memancarkan kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita tunduk sejenak, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan bertanya pada diri sendiri, apakah hati saya sudah terbuka untuk menghadap Kristus, ataukah sebaliknya hati saya masih diliputi berbagai selubung? Saya sulit melakukan kebenaran Tuhan karena hati saya masih diselubungi oleh banyak hal. Saya sulit untuk hidup dalam kebenarannya karena banyak hal yang memagari hati dan pikiran saya. Kiranya firman Tuhan saat ini kita dengarkan dan renungkan masing-masing, membawa kita dalam kesadaran iman, ketulusan dan keterbukaan untuk mau dipimpin oleh firman Kristus dan Roh Kudus yang terus menerangi hati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kita akan melaksanakan simbolisasi hari ulang tahun ke-70 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2025. Disilakan yang bertugas dari kakak-kakak pengasuh. Disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam usia 70 Sekolah Minggu Gereja Toraja telah di launching Studio Magenta 27 sebagai bagian perhatian dari Gereja Toraja untuk ramah anak dan mengembangkan talenta anak. Gereja Toraja terus bergerak untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagai masa kini dan masa depan gereja. Dan karena itu mudah-mudahan hari ini kita tidak ada resah dan terganggu dengan kebersamaan kita dengan anak sekolah minggu. Sebenarnya ibadah bersama itu dilaksanakan di Bandara Pongotiku, tapi karena kita tidak sempat ke sana maka kita laksanakan di tengah-tengah jemaat bersama dengan anak-anak kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur atas pertambahan usia sekolah minggu yang ke-70 tahun. Untuk itu, untuk adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu semua yang hadir pada hari ini. Dan kami juga mengundang perwakilan dari masing-masing OIG, mulai dari PWGT, PKB, PPGT, Lansia, dan mewakili pimpinan majelis gereja untuk bersama-sama dengan kami untuk simbolisasi tiup lilin depan dalam rangka ulang tahun sekolah minggu ke-70 tahun.
Adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu masih berdiri di tempat. Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu rindu tetap di hatiku. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu rindu tetap di hatiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bahwa persekutuan Sekolah Minggu Gereja Toraja Tuhan terus pelihara dan dari sanalah kita bertumbuh. Kalau ada yang berulang tahun tepat hari ini atau bulan ini di 70 tahun, Opa malah sekolah minggu yang pertama di Gereja Toraja. Dan hari ini dirayakan oleh generasi. Kita berharap bahwa benar-benar gereja konsen untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagai masa depan perjalanan Gereja Toraja ke depan. Tantangan terbesar kita ada di daerah perkotaan, dan karena itu mesti kita bersama-sama bergandengan tangan untuk terus ramah terhadap anak, mendorong anak-anak kita untuk bertumbuh secara sehat di dalam Yesus Kristus. Harapan mereka bahwa mereka mau setia karena Tuhan setia, dan kesetiaan itu dibangun lewat keteladanan orang tua. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu. Di tengah-tengah
sukacita kita bersama dengan anak sekolah minggu di puncak Pekan Anak Gereja Toraja 70. Kita juga bersama-sama terus mendukung dalam doa sebagai satu keluarga Allah. Saudara kita, Ibu Kekasih, Ibu Penatua Henny Lobo yang berduka cita atas dipanggilnya adik kekasih Bapak Joni Lobo di Makassar tanggal 1 kemarin. Kita mendukung dalam doa untuk orang tua kita yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Nyonya Lince Eskandari, Nyonya Nina Tolla, Nyonya Karlina Teta, Bapak Julius Pangala, Nyonya Maria Tandirakpak, Opa Uma Talama, Darwin Salurante, Ibu Dina Lise, Bapak Yakob Banne dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan mungkin masih banyak di antara kita jemaat yang belum masuk di partai yang dalam kelemahan tubuh kita dukung bersama. Anggota jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia, Nyonya Luciana M. Sudianti, Nyonya Feni M. Sande, Gwen Ocean Lamba, Kristianto G. Putra Pangala, Eridani Ampulembang, Bapak Marsri Tulak Randa Bunga, Timothy W. Arung Lakbi, Nyonya Wiwik Tapi, Nyonya Esther Marante Tandibua, Revanio Aradana P, Nyonya Deborah S. Utan, Frista Lorenza Talama, Bernard Rante Tandilintin, Gevio Giro Marcelo, dan Saudara Esra. Itu yang masuk yang berulang tahun di minggu ini, 1 minggu ke depan, ulang tahun pernikahan dan keluarga dalam pergumulan anak-anak dan pekerjaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh menikmati sukacita ya Allah bersama dengan anak-anak kami, bahwa dari sekolah minggulah kami dibentuk dan kami mengenal Allah. Dari sekolah minggulah kami dididik dan dibesarkan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, 70 tahun Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Toraja Tuhan hadirkan untuk menjadi tempat kami dibentuk dan anak-anak kami dibentuk. Berkatilah para pendamping, seluruh pendamping di Gereja Toraja, pengurus pusat, klasis dan jemaat. Berkatilah seluruh anak-anak kami. Biarlah sungguh-sungguh mereka menjadi generasi gereja yang akan terus mempersaksikan tentang kebenaran kemuliaan Allah. Kami berdoa kiranya persekutuan sekolah minggu terus diberkati dan terus menghadirkan suasana yang ceria di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan. Arahkan kami, bimbing kami orang tua, ya Roh Kudus, untuk menjadi pendamping teladan bagi mereka dalam pertumbuhan iman anak-anak kami. Ampuni kami jika selama ini kami orang tua banyak abai terhadap anak-anak kami, bahwa tanggung jawab orang tua pertama-tama adalah memastikan anak-anaknya bertumbuh secara sehat dalam iman takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat di sini.
Biarlah kasih, kepekaan, kepedulian satu dengan yang lain terus dibangun dan terbangun dengan erat. Bahwa sungguh-sungguh persekutuan kami di sini kami nikmati sebagai persekutuan keluarga Allah, di mana kami hadir sebagai imam yang baik untuk mengarahkan seluruh anggota jemaat, anggota keluarga untuk mengenal Allah yang benar. Berkati segala program kegiatan yang kami telah rencanakan bersama-sama sebagai bagian di mana kami bertumbuh dalam iman dan kami semakin erat dalam relasi kekeluargaan. Kasih tumbuh, perhatian tumbuh, kepedulian tumbuh, topangan satu dengan yang lain tumbuh, nasihat tumbuh di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Biarlah gereja ini menjadi rumah yang kami rindukan, tongkonan di mana kami duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan, berdoa menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah gereja ini terus menjadi rumah yang nyaman bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk yang bersuka cita karena ditambahkan usianya hari ini atau sepekan ke depan. Dan kami terus mengingat bahwa oleh karena Tuhanlah umur kami diperpanjang dan tahun-tahun umur kami ditambahkan. Biarlah kami semakin dewasa dalam iman, bahwa ternyata kami hidup karena Tuhan, kami sehat karena Tuhan, dan biarlah hidup kesehatan yang Tuhan beri kami pergunakan untuk semakin menyaksikan kemuliaan Tuhan dan mempersaksikan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah mereka semakin takut akan Tuhan. Kami bersama-sama sebagai satu keluarga saling menopang di dalam doa. Yang berduka Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Bahwa di dalam Kristuslah ada penghiburan yang sejati. Yang sakit juga kuatkan, bahwa di dalam nama Yesus mereka akan dipulihkan dan diberikan kekuatan. Segala yang diupayakan biarlah Tuhan memberkati, sehingga saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sementara rawat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan, semangat yang baru dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menikmati sukacita ulang tahun pernikahan, biarlah kasih Kristus terus dinikmati dalam membangun relasi yang kuat di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga, dalam pertumbuhan, dalam masa bermain, masa remaja, masa muda, anak-anak kami dalam segala aktivitasnya, dalam pendidikan mereka. Kami berdoa perlengkapi anak-anak kami Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada di tangan Tuhan. Mereka adalah harapan kami, sukacita kami, kebanggaan kami di tengah-tengah keluarga. Yang mencari pekerjaan, berikan semangat bagi mereka untuk berjuang sesuai dengan keilmuan mereka. Dan kami percaya Tuhan memberikan tempat yang baik untuk mereka mendapatkan pekerjaan, melanjutkan hidup, anugerah Tuhan. Yang mencari pasangan hidup, kami tetap berdoa, berikan kesetiaan kepada mereka, kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan, Allah yang setia itu yang menyediakan pasangan yang sepadan, yang punya iman yang sama kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan melaksanakan ujian tengah semester. Tuhan perlengkapi, berikan semangat bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ujian yang dihadapi sebagai bagian dari cara Tuhan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, pintar, hebat, dan takut akan Tuhan. Segala bentuk pelayanan kami Tuhan ke depan, kami mohon Tuhan perlengkapi kami. Panitia HRG yang sudah bekerja, yang sudah mempersiapkan diri, Tuhan perlengkapi mereka. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan cukupkan lewat kebersama-samaan kami di tengah-tengah jemaat di sini.
majelis gereja, penatua diaken, pengurus-pengurus OIG, biarlah kami sungguh-sungguh diberikan kesabaran, kerendahan hati, komitmen untuk mengangkat pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah kami berdoa, Tuhan berkati mereka untuk menjadi wakil Allah yang takut akan Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Namun apabila seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Orang tua dan anak-anak sekalian, pergilah dan nampakkanlah kemuliaan Tuhan bagi sekitarmu melalui kata dan perbuatan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kumbungan masalok na puang, ta sabar apa satu, ta perangi itu penekanan warta jemaat. Warta jemaat akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Rizal dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari.
berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Joni Lobo, adik dari Ibu Penatua Heni Lobo, pada tanggal 1 Maret 2025 di Makassar. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari guru sekolah minggu dalam bentuk jamuan kasih pada hari ini, Minggu 2 Maret 2025, selesai ibadah jam 09.00 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amplop PSB bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke bendara jemaat, keramat atau TU gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Pelaksanaan UMKM PWGT Jemaat Keramat disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pencarian dana PWGT untuk perayaan Paskah, PWGT Klasis Pulau Jawa, dan wisata rohani, maka PWGT akan mengadakan UMKM berupa penjualan makanan dan akan diserahkan pada tanggal 2 Maret 2025 setelah ibadah Minggu jam 9.00 hari ini. Rapat Komisi PMG, Koordinator Komisi, Pengurus Inti OIG, dan penanggung jawab musik gerejawi sehubungan dengan kepergian orang yang sama kita kasihi, Bapak almarhum Sadirun, dan dalam rangka pelaksanaan program prioritas untuk beberapa bulan ke depan, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan PMG, Koordinator Komisi, Ketua atau Sekretaris OIG, PKBGT, PWGT, PPGT, SMGT, penanggung jawab paduan suara, penanggung jawab angklung, penanggung jawab kolintang, dan Ketua Sekretaris Panitia HRG untuk hadir dalam rapat komisi yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025 pada pukul 11.00 sampai dengan selesai di ruang serbaguna. Demikian dan mohon kehadiran kita tepat waktu. Tuhan memberkati. Ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.00 WIB supaya anggota jemaat memperhatikannya. Demikian dan mohon diperhatikan. Rencana pelaksanaan baptisan, jika Tuhan berkenan, direncanakan untuk melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak pada tanggal 9 Maret 2025 pada ibadah jam 17.30 WIB. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dapat menghubungi tata usaha atau kepada majelis di sektor masing-masing. Demikian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk saat ini nama anak yang sudah mendaftar untuk dibaptis yaitu Keona Albelona Salome, anak dari Bapak Frans Upa dan Ibu Luciana Palimbunga. Warta PWGT, ibadah PWGT sektor Kebun Baru Cilincing di rumah Ibu Yuliana Pangari pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pada pukul 18 WIB dengan alamat Jalan Kebon Baru Gang 3 Blok R nomor 43, Pelayan Firman Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, pendamping Ibu Luciana P dan Ibu Yulita M. Warta tambahan PWGT. Ibadah PWGT Hari Doa Sedunia atau HDS akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pada pukul 17.30 WIB bertempat di ruang ibadah gereja. Demikian disampaikan, mohon untuk diketahui. Anggota jemaat yang berulang tahun telah didoakan tadi. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan
Lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Juga berita sakit telah didoakan, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU atau majelis gereja. Pada moto tu penekanan warta jemaat Kurre Sumanga, Salama Alo Minggu. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki kehidupan keseharian kita, dan sebagai lagu pengantar dan nyanyian syukur kita akan menyanyikan Aku Diberkati. Silakan jemaat duduk untuk mengambil saat teduh dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu jangan langsung turun ya. Nanti di bawah ada bingkisan. Makasih. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kumpul di bawah ya adik-adik.